Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Samsul dari kelas PJKRJ dengan NIM 210 30 150 1195. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari pendidikan rekreasi, yaitu bab 1, pengertian rekreasi. Secara etimologis, rekreasi itu berasal dari bahasa Yunani yang recreare artinya diperkenankan kepada setiap orang untuk berbuat sesuatu yang dikehendakinya. Kata recreare ini terbagi dua, yaitu re artinya kembali, creare artinya aktivitas atau kegiatan. Sedangkan dalam bahasa Prancis, creare artinya membentuk dan mencipta. Kalau di bahasa Inggris berubah lagi menjadi to create artinya menciptakan atau menghasilkan sesuatu yang baru. Dapat juga dikatakan sebagai recreation atau kembali menciptakan atau kembali membentuk. Dari pengertian menurut suku kata di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rekreasi adalah usaha yang dilakukan oleh manusia atau seseorang dalam upaya mengembalikan keadaan kondisi fisik pada semula, yaitu menciptakan keadaan seimbang baik fisik, mental maupun emosionalnya. Bagian B, pengertian waktu luang. Kata leisure berhubungan dengan kata Yunani kuno, yaitu skill, di mana dalam bahasa Inggris diartikan dengan school atau schooler. Jelas ini ada kaitannya dengan leisure dengan education. Sedangkan dalam bahasa Inggris kata leisure ada kaitannya dengan bahasa Latin, yaitu dicere. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan yang dimaksud dengan senggang adalah terluang atau lapang, tentang waktu tidak sibuk. Dengan demikian, waktu senggang adalah waktu yang luang atau waktu yang tidak disibukkan oleh pekerjaan atau tugas. Sedangkan Wahab mengartikan waktu luang adalah waktu seseorang dalam keadaan bebas dari segala hambatan dan yang dapat dimanfaatkan atau dihabiskan sesuka hati seseorang. Bagian C, ciri-ciri rekreasi. Adapun ciri-ciri rekreasi adalah sebagai berikut. 1. Sifat kegiatan rekreasi itu bisa aktif dan non-aktif. Di sini terbagi lagi menjadi terbagi tiga, yaitu A. Fisik, aktivitas yang dilakukan oleh tubuh anggota badan secara aktif. B. Jiwa, bentuk kegiatan rekreasi yang dilakukan oleh jiwa atau psikis, di mana hasil kegiatannya hanya diri sendiri yang merasakan secara optimal dan non-aktif. C. Sosial, bentuk kegiatan manusia selaku individu dan lingkungan sosialnya. 2. Bentuk kegiatan yang bebas, semua bentuk kegiatan dengan tujuan untuk mencapai kepuasan dan kesenangan yang dilakukan pada waktu senggang. 3. Adanya motivasi untuk melakukan kegiatan. Dalam melakukan kegiatan rekreasi, sudah barang tentu unsur kegiatan adalah hal-hal yang paling penting disampaikan di samping hal-hal yang lainnya. 4. Adanya waktu senggang. Dalam melakukan kegiatan rekreasi, hendaknya kita terlepas dari waktu yang tersedia, apakah ada waktunya atau tidak ada. Jangan sampai kegiatan yang dilakukan oleh kita menyita waktu untuk memenuhi kewajiban hidup dan memenuhi kebutuhan hidup. 5. Tidak ada paksaan atas kemauan sendiri. Dalam melakukan kegiatan rekreasi, tidak melebihi kemampuan yang dimiliki atau self-discovery. Artinya kegiatan tersebut disesuaikan dengan kemampuan diri sendiri. 6. Bersifat umum. Pengertian daripada umum di sini adalah tidak adanya batasan bagi siapa saja yang melakukan kegiatan rekreasi, baik dilihat dari segi jenis, kelamin, dan golongan usia. 7. Secara sungguh-sungguh. Meskipun dalam melakukan kegiatan rekreasi itu tidak ada unsur paksaan dari orang lain, tetapi atas kehendak diri sendiri. 8. Sifatnya fleksibel, artinya melakukan kegiatan yang fleksibel adalah bentuk kegiatan rekreasi dapat sederhana dan tidak membutuhkan fasilitas dengan biaya yang mahal. Bentuk kegiatan rekreasi juga berbentuk rumit dan memerlukan fasilitas dengan biaya mahal. Kemudian rekreasi dapat dilakukan secara berkelompok ataupun secara perorangan. 9. Adanya hasil sampingan dari kegiatan rekreasi ini, terutama yang berhubungan dengan kepuasan dan kesenangan, antara lain perkembangan sosial atau wawasan yang lebih luas dan terbuka,
meningkatkan kesehatan, membina intelektual untuk mengarah pada kepribadian yang dewasa. Bagian D, tujuan rekreasi. Mendapat seorang ahli rekreasi yaitu Bukhar yang dikutip oleh Harjono tahun 1978 tentang tujuan rekreasi yang dikemukakannya. Adapun pendapatnya adalah sebagai berikut. Tujuan perkembangan kesehatan. Peningkatan kesehatan adalah tujuan utama dalam melakukan kegiatan rekreasi. 2. Tujuan hubungan manusia. Dalam melakukan kegiatan rekreasi sudah pasti tidak hanya dapat dilakukan diri sendiri, tetapi tentu ada hubungannya dengan orang lain. Artinya yang kita masih ada ketergantungan kepada orang lain. 3. Tujuan hubungan hukum. Kegiatan rekreasi yang dilakukan pada suatu tempat sudah tentu akan memberikan sumbangan perkembangan terhadap suatu masyarakat, di mana sumbangan itu adalah adanya solidaritas di lingkungan masyarakat tersebut. 4. Tujuan mengembangkan diri. Kegiatan rekreasi merupakan suatu aktivitas seseorang atau kelompok yang dapat mengembangkan suatu potensi atau kemampuan individual. Bagian E, kegunaan rekreasi. Menurut Wing Harjono dalam bukunya Pariwisata, Rekreasi, dan Entertainment mengatakan kegunaan rekreasi adalah 1. Untuk kesehatan, 2. Untuk kesehatan mental, 3. Untuk membentuk karakter building, 4. Pencegahan kriminalitas, 5. Untuk pendidikan moral, 6. Untuk tujuan ekonomi. Macam-macam rekreasi tempat, macam-macam dan jenis kegiatan yang sudah dilakukan pada daerah. Rekreasi satu sama lain saling berbeda. Hal itu tergantung pada jenis rekreasi yang dilakukan. Contohnya, rekreasi yang dilakukan di daerah industri, rekreasi yang dikomersialkan, rekreasi pedesaan, untuk umum, sekolah, anggota gereja, dan rekreasi tentara. Adapun golongan daerah rekreasi, di dalam pembagian klasifikasi terhadap daerah biasanya tergantung kepada tempat kegiatan rekreasi tersebut dilakukan. Adapun golongan pertama yang biasa disebut high destination recreation areas atau area di dalam dan di pinggir kota. Golongan ini adalah daerah yang dibangun secara intensif dan dikelola untuk pengunjung yang berjumlah banyak. Golongan 2 yaitu general outdoor recreation area, daerah rekreasi umum dan alam terbuka. Golongan 2 ini adalah daerah rekreasi dalam alam terbuka yang dibangun untuk beraneka ragam rekreasi yang dilakukan oleh orang yang berkunjung ke tempat rekreasi tersebut. 3. Golongan 3 natural environment recreation area atau daerah rekreasi lingkungan alami. Beberapa tipe daerah lingkungan alami yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan rekreasi biasanya digabungkan dengan keperluan lain. 4. Golongan unique natural recreation area atau daerah alami yang unik. Daerah-daerah yang memiliki pemandangan indah, keajaiban alam adalah bahan yang penting dalam hubungan dengan bidang ilmu pengetahuan. 5. Golongan primitive recreation area atau daerah rekreasi area. Keberadaan daerah yang belum banyak diganggu oleh orang guna kepentingan industri, pertanian dan sebagainya, belum ada jalan alami atau kondisinya masih perawan atau wild, termasuk pula wilderness area. Golongan 6. History and cultural recreation area atau daerah dan tempat-tempat rekreasi bersejarah dan daerah budaya. Daerah ini mempunyai arti sejarah dan kebudayaan yang baik bersifat lokal, regional maupun nasional. Demikianlah presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.